Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Mem Nani dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal penyesuaian. Ya. Baik, kita akan mengingat kembali nama-nama akun yang memerlukan penyesuaian. Kalau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari sampai 4 akun ya yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama beban dibayar di muka, yang kedua beban yang masih harus dibayar, kemudian yang ketiga pendapatan diterima di muka, dan yang keempat pendapatan yang masih harus diterima. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai penyesuaian untuk perlengkapan, kemudian penyusutan aktiva tetap, dan terakhir piutang tak tertagih. Baik, akun yang kelima yang memerlukan penyesuaian adalah perlengkapan. Nah, jurnal penyesuaian untuk perlengkapan, posisi debitnya adalah beban perlengkapan, ya. Kemudian posisi kreditnya adalah perlengkapan. Yang ditulis untuk penyesuaian perlengkapan adalah berapa yang sudah benar-benar menjadi beban. Contoh ya, tanggal 15 dibeli perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 secara tunai, dan akhir periode tanggal 31 Desember perlengkapan yang masih tersisa. Di sini Ibu kasih warna merah. Yang tersisa adalah 500.000. Yang harus kalian pahami, ketika membuat jurnal penyesuaian, maka yang ditulis adalah yang sudah menjadi beban. Ya, kalau awalnya kita membeli 2.500.000, kemudian sisanya 500.000, maka kalau ditanya berapa yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban, yang menjadi beban adalah 2 juta. Maka jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan kantor di posisi debit 2 juta, kemudian posisi kreditnya perlengkapan kantor juga 2 juta. Itu kasus yang pertama untuk penyesuaian perlengkapan. Sekarang kasus yang kedua, tanggal pembeliannya sama, seharga 2.500.000 juga secara tunai, tetapi pada akhir periode akuntansi ada kata-kata perlengkapan yang terpakai. Kalau kasus yang pertama tersisa, kalau kasus yang kedua adalah terpakai. Maka kalau terpakai itulah yang menjadi beban. Untuk jurnal penyesuaiannya menjadi beban perlengkapan kantor 500.000, kemudian perlengkapan kantor di posisi kredit 500.000. Jadi yang membedakan kata-kata tersisa dan terpakai. Kalau tersisa harus kita kurangi dulu, ya. Kalau terpakai tidak perlu dikurangi, langsung tuliskan jumlahnya berapa. Oke. Berikutnya, akun yang memerlukan penyesuaian untuk yang keenam adalah penyusutan aktiva tetap, ya. Seluruh aktiva tetap kecuali tanah itu akan mengalami penyusutan. Maka jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan titik-titik ini menyesuaikan apa yang disusutkan ya di posisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan titik-titik ini di posisi kredit. Contoh langsung ya Nak ya. Tanggal 31 Desember 2009 dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo 350 juta. Pada akhir periode ditetapkan penyusutan untuk gedung sebesar 10%. Maka ketika kalian diminta membuat jurnal penyesuaiannya, posisi debitnya beban penyusutan gedung ya 35 juta dari mana? 10%-nya dari 350 juta ya. Kemudian posisi kreditnya akumulasi penyusutan gedung dengan jumlah yang sama 35 juta. Jadi titik-titik ini menyesuaikan soalnya apa? Karena soal kita gedung maka diganti dengan gedung. Sekarang
Akun yang ketujuh yang memerlukan penyesuaian adalah piutang tak tertagih. Tak tertagih itu artinya tidak bisa kita tagih. Ya, bisa jadi mungkin orang yang punya utang ke kita itu sudah meninggal, kemudian kita ikhlaskan, ya sudahlah, kita tidak menagihnya. Atau mungkin tidak tahu lagi rimbanya di mana dan kita tidak bisa mencari orang itu untuk menagih hutang, ya. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Formatnya beban penghapusan piutang di posisi debit, kemudian piutangnya di posisi kredit. Contoh saja langsung, tanggal 31 Desember 2011, piutang yang tidak tertagih sebesar 800.000. Maka jurnal penyesuaiannya, beban penghapusan piutang di posisi debit 800.000, kemudian posisi kreditnya piutang dengan jumlah yang sama 800.000. Selesai. 7. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian sudah kita bahas. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu soal komplit ya tentang jurnal penyesuaian yang harus kalian pahami bahwa jurnal penyesuaian itu selalu dilakukan di akhir periode akuntansi atau bulan Desember. Dan tidak semua akun memerlukan penyesuaian. Dan tiap-tiap perusahaan juga memiliki penyesuaian yang berbeda. Ini yang harus kalian pahami lebih dulu. Nah, ini contohnya disajikan neraca saldo milik Jasa Laundry Manis ya. Ini hanya contoh soal saja. Kemudian kalian bisa lihat di sini posisi debitnya 20 juta totalnya, kemudian posisi kredit 20 juta. Neraca saldo itu posisi debit dan kredit harus sama ya. Baik, kalau tadi neraca saldonya. Nah, sekarang kita mendapatkan data penyesuaian berdasarkan neraca saldo yang di atas ya. Ada 5 penyesuaian yang terdapat dalam perusahaan laundry ini. Yang pertama, di situ bisa kalian lihat, asuransi dibayarkan tanggal 1 Juli, kemudian gaji karyawan yang belum terbayar, perlengkapan toko yang habis terpakai, penyusutan peralatan toko 10%, kemudian piutang yang tidak tertagih. Nah, Bu, pertanyaannya kenapa di sini hanya 5? Padahal akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 7. Yang harus kalian pahami bahwa bukan berarti setiap perusahaan itu pasti melakukan penyesuaian terhadap 7 akun tersebut. Ya, tidak selalu seperti itu. Jadi, menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan ini hanya melakukan penyesuaian terhadap 5 akun ya. Nah, berdasarkan data di atas, kalian diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Karena di sini ada 5 data penyesuaian, maka nantinya kita akan juga membuat 5 jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian bagaimana? Kita akan lihat. Untuk yang pertama, datanya dikatakan bahwa asuransi dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2018 untuk masa 2 tahun. Ya. Juli sampai dengan Desember kita harus hitung dulu berapa bulan. Juli, kenapa diikutkan? Karena tanggalnya tanggal 1. Maka Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Ya. Untuk masa berapa tahun? 2 tahun. Kalau 2 tahun itu 24 bulan, maka 6 per 24 dikalikan total seluruh asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Dapat 2.400.000 dari mana? Dari data neraca saldo. Maka yang harus kita tulis di sana jumlahnya adalah 600.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya bagaimana? Karena asuransinya ini dicatat sebagai harta,
Ya, kita lihat kembali catatan minggu lalu, maka beban asuransi di posisi debit 600.000, kemudian asuransi dibayar di muka posisi kredit 600.000. Ini untuk data penyesuaian yang pertama. Oke, kita lanjut. Untuk data penyesuaian yang kedua, gaji karyawan yang belum terbayar 120.000. Ya, gaji karyawan yang belum terbayar 120.000. Maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat adalah beban gaji di posisi debit 120.000, kemudian utang gaji di posisi kredit 120.000. Ya, dilihat kembali format-format jurnal penyesuaian berdasarkan tiap-tiap akunnya. Lanjut, sekarang yang ketiga, perlengkapan toko habis terpakai sebesar 500.000. Ada kata kunci di sini ya. Terpakai, habis terpakai. Berarti inilah yang sudah menjadi beban. Maka kita tinggal tuliskan jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan toko ya, beban perlengkapan toko 500.000, ya kan? Kemudian perlengkapan toko di posisi kredit 500.000. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penyusutan peralatan toko 10%. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Beban penyusutan peralatan toko 400.000 di posisi debit. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan toko 400.000 posisi kredit. Dapat dari mana? 10% dikalikan 4 juta. 4 jutanya diperoleh dari neraca saldo untuk jumlah peralatan toko. Yang terakhir yaitu piutang yang tidak tertagih. Piutang yang tidak tertagih, maka jurnal penyesuaiannya beban penghapusan piutang 300.000 sesuai dengan data penyesuaian yang dihapuskan berapa ya. Kemudian itu posisi debitnya, kemudian posisi kreditnya adalah piutang dengan jumlah sama 300.000. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa melihat ya kalau kita buat secara menyeluruh untuk jurnal penyesuaiannya, inilah hasilnya. Jadi, mulai dari data penyesuaian nomor 1 sampai dengan nomor 5, kemudian saya buatkan kolom-kolomnya supaya lebih cantik ya. Inilah hasil jurnal penyesuaian berdasarkan data soal milik perusahaan jasa laundry Manis. Mem Nani berharap kalian ya sedikit banyak memahami materinya. Silakan dibaca kembali materinya, kemudian dilihat, dicermati, kemudian pahami. Semoga kalian menjadi lebih mengerti materi jurnal penyesuaian ini. Anak-anak, selesai sudah materi kita tentang jurnal penyesuaian. Mem Nani berharap semuanya bisa melewati dengan hati yang gembira, supaya juga kalian ke depan menjadi lebih semangat dalam mengikuti PJJ. Tetaplah berada di rumah, jaga kesehatan, dan selalu berdoa semoga semuanya dalam kondisi sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran ekonomi berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.